Oke, terima kasih moderator Kak Delvi Pija. Luar biasa ya. Oke, luar biasa di sini saya melihat ada 50 atau 100 orang, tapi saya merasa ini yang hadir energinya itu 3.000 orang bersama kita saat ini. Oke, kita mulai saja ya. Karena tema yang udah ada yaitu tentang maju dan merdeka. Oke, karena waktunya singkat, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia. Ada saya lihat Bunda Diah, Bang Padli, Ustadz Asriyadi, Ustadz Takdir, Mas Ayung Tagala, Mas Erik, Mas Sadam, dan juga Ketua Umum Pak Andi Pajar Asti, dan juga peserta Zoom yang sangat antusias hadir pada saat ini. Dan salam hormat saya kepada Pak Dr. Insinyur Fajrul Rahman ya, juru bicara Presiden RI, dan teman-teman narsum mahasiswa pasca sarjana luar negeri. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi teman-teman tadi materi dari awal sampai akhir saya menyimak dan luar biasa. Dan oke, boleh dong kasih aplaus ya buat teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, kita akan berbincang soal maju dan merdeka, tapi sebenarnya lebih kepada menumbuhkan kecintaan mahasiswa pasca sarjana ya, yang berada di berbagai benua ya, terhadap Indonesia dalam memajukan Indonesia yang lebih maju. Nah, saya di sini sebetulnya nggak bermaksud untuk menggurui, tapi saya lebih lebih senang belajar bersama teman-teman dimanapun ya, dari Sabang sampai Merauke ini yang hadir sangat luar biasa saya lihat. Ya, menurut teman-teman apa sih yang dimaksud dengan merdeka atau dalam tanda kutip maju juga? Boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya, di situ ya bolehlah share tentang apa sih itu maju atau apakah itu merdeka ya. Karena ada juga yang bilang selama saya melakukan perjalanan ya, memang ada melakukan perjalanan di luar negeri itu ada prinsip yang harus dijalankan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kita tinggal di negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, itu kita harus melakukan perubahan ya. Nah, perubahan itu adalah ya saya katakan yang disebut dengan prinsip. Nah, ada 9 prinsip buat teman-teman. Kalau teman-teman semangat dengan prinsip ini, maka diawali dari teman-teman mahasiswa ya. Tidak hanya mahasiswa S2 aja, S3 aja, tapi semuanya, anak muda, anak milenial. Itu 9 prinsip ini sudah melekat pada diri kita, maka kita akan maju gitu loh. Nah, apa sih 9 prinsip itu? Yang pertama ada kita harus ya yang pertama etika ya, yang kedua ada disiplin, terus yang ketiga responsibility, yang keempat ada jujur, yang kelima hormat pada aturan dan hukum masyarakat, yang keenam hormat hak orang lain ya, terus kemudian yang ketujuh cinta pada pekerjaan, dan yang kedelapan berusaha keras untuk menabung atau investasi, dan kesembilan adalah mau bekerja keras. Dengan prinsip itu tanpa kehilangan esensi ya, nilai-nilai semangat untuk kita nasionalisme. Nah, membangun spirit kemerdekaan dan nasionalisme ya untuk generasi muda ya karena kita tahu bahwa pemuda yang usianya 16 sampai 30 tahun menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 itu dikategorikan sebagai generasi milenial untuk saat ini. Nah, berbeda lagi dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi tua atau baby boomer yang suka menyindir ya generasi milenial yang konon memiliki semangat juang yang rendah dan kurang nasionalis. Apakah benar demikian? Dan itu menurut saya hal demikian tidak benar. Karena spirit nasionalisme milenial dapat diaktualisasikan dengan sikap yang beragam dalam arti yang sangat luas gitu. Misalnya contoh, karena sekarang ini kita lagi situasi COVID ya, jadi perwujudan semangat kemerdekaan dan nasionalisme dalam menghadapi COVID-19 misalnya dengan cara beragam yang bisa kita lakukan ya oleh teman-teman mahasiswa pasca sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memang faktanya
ya terjadi pandemi di seluruh dunia. Ya, virus menyebar kemana-mana, ribuan orang meninggal dunia, dan efeknya itu kita ya semua dianjurkan untuk stay at home ya. Kita selalu hashtag gitu kan, ada work from home, ada social distancing. Saat terdesak misalnya ya kita boleh keluar rumah ya, mengikuti protokoler dan sebagainya. Nah, imbasnya adalah kondisi ekonomi kita tidak stabil, teman-teman. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman milenial, teman-teman pemuda atau mahasiswa ya, ya semangat nasionalisme di saat sekarang pandemi COVID-19, ya kita ya apa yang bisa kita lakukan? Seperti misalnya membuat forum diskusi ya positif di media sosial seperti yang kita lakukan saat ini oleh teman-teman Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia. Jadi ini bagus. Nah, ini ke depan juga harus terus dijalankan. Terus kemudian kita bisa melakukan ya membuat video atau poster yang menjelaskan tentang bagaimana tetap selamat menghadapi virus COVID-19 atau hal yang sederhana kita menjadi relawan atau juga kita mengikuti aturan protokoler seperti social distancing dan lain sebagainya. Jadi semangat kemerdekaan dan nasionalisme ya buat teman-teman itu tidak hanya dimaknai sesempit perang melawan musuh, namun dengan semangat prestasi, aktualisasi yang beraneka ragam berdasarkan profesi atau passion yang berbeda dari setiap teman-teman ya, karena setiap teman-teman punya passion masing-masing. Jadi ada guru saya pernah bilang begini, kalau kita mau menghadapi era industri 4.0 ya atau menghadapi era new normal life, kita harus meningkatkan kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi itu ada literasi data, ada literasi teknologi, ada literasi manusia, dan juga ya literasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Kalau teman-teman misalnya usia 1 sampai 20 ya belajar semangat, belajar sungguh-sungguh. Kalau teman-teman yang hadir di sini usia 20 sampai 25 ya berorganisasi. Jadi banyak berorganisasi, bersilaturahim dengan banyak orang. Tapi kalau udah 25 ke 30, fase teman-teman adalah fase pengabdian. Boleh kepada direktur, boleh kepada seorang profesor, boleh kalau di pesantren mungkin kepada seorang ulama, boleh juga pengabdian di pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kalau udah 30 ke 35 adalah fase di mana teman-teman sudah menemukan jati diri teman-teman. Jadi punya branding gitu. Nah, kalau udah 35 ke 40 ya fase proses untuk teman-teman ya sukses seseorang itu ditentukan di usia 40. Ya, kalau nggak sukses berarti ada yang janggal di usia-usia sebelumnya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, lalu kemudian untuk apa yang harus kita lakukan di era industri 4.0 atau menghadapi era new normal life adalah ya ada 5 karakter ya. Mungkin ada versi yang lain juga teman-teman silahkan. Ada yang pertama ada ke 5 C ya. Ada kolaborasi ya. Lalu kemudian ya kolaborasi itu penting, berpikir kritis, lalu kemudian ada kreatif, ya lalu kemudian harus komunikatif, dan yang terakhir, nah yang kelima saya ada tambahan itu berbelas kasih di era pandemi sekarang ini. Wah, ini 5 karakter yang harus juga kita tanamkan pada diri kita. Walaupun memang ada data di tahun 2015 dengan 2000 saat ini, 2020, itu karakter-karakter ini terus dikembangkan ya oleh teman-teman. Nah, jadi harapan saya saat ini ya untuk teman-teman semua anak-anak muda, teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa dimanapun ya, ada guru saya juga sering menyampaikan ya. Yang pertama itu kalau misalnya kita di saat situasi pandemi sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tinggalkan? Apa yang harus kita ramaikan gitu kan? Nah, karena apa? Ya teman-teman, yang pertama kalau saya bilang 4 jangan, itu adalah jangan mengeluh karena COVID-19. Jadi boleh ya ada COVID-19 tapi kita tetap ya semangatnya semangat pagi, semangat terus gitu. Nah, yang kedua adalah jangan kalah ya. Jangan kalah karena COVID-19. Jadi terus bergerak. Yang ketiga, jangan bangkrut melawan COVID-19. Yang keempat, jangan bergaduh atau bertengkar soal COVID-19. Terus kemudian kalau yang 4 jadilah new value delivered. Jadi jadilah opportunity hunter, jadilah ekstrim produktif. Jadi produktifnya itu nggak biasa gitu. Nah, terus kemudian adalah jadilah problem solver. Jadi menjadi sumber daya
energi solusi bagi banyak orang di saat pandemi sekarang. Lalu kemudian kalau yang 4L, 4 lakukan, lakukan perubahan dan perbaiki proses, lakukan pencarian new product dan market kalau sekarang ya, lakukan pembinaan SDM, lebih keras lagi, terus kemudian lakukan pekerjaan ya, investasi agar sukses di musim pasca pandemi nanti. Dan yang terakhir adalah ya ada 4 ramaikan ya. Ramaikan acara sahabat-sahabat kita ya. Ini seperti ini sekarang teman-teman, ini luar biasa ini. Jadi sudah berani meramaikan acara sahabat-sahabat kita, acara apapun yang sifatnya mendukung untuk SDM kita, untuk pengembangan kepribadian kita itu dukung, ramaikan gitu ya. Terus kemudian ramaikan, nah jualan ya, toko sahabat-sahabat kita ya. Ramaikan rekening bank sahabat-sahabat kita. Wah, ini yang ini ya, teman-teman tuh. Oke, ramaikan beranda hati sahabat-sahabat kita. Wah, ini juga nih. Nah, itu teman-teman jadi ya pokoknya intinya menolak kalah, menolak lemah. Jadi saya memang dalam prinsip sebagai ya hidup sekarang saat ini belajar dari kemarin, tapi saya memang punya prinsip begini, bahwa orang yang maju itu adalah orang yang orang yang berpikir saat ini dan orang yang berpikir masa yang akan datang. Bukan orang yang kalau yang nggak maju lalu seperti apa? Dia orang yang berpikir masa sekarang dan berpikir masa lalu. Jadi yang dipikirkan masa lalunya gitu. Nah, sekarang jadi teman-teman ubah polanya. Jadi ubah bagaimana caranya? Ya saya sekarang teman-teman juga dimanapun bisa mengubah polanya. Bagaimana cara berpikir tentang saat ini dan berpikir bagaimana masa yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Seperti itu. Oke, saya singkat aja padat. Terima kasih Delphi, moderator. Saya kembalikan. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.